ya, titik ketemunya ya. Tapi awalnya ini setelah konflik yang sekian lama nih Pak Jan Faridz, dari awal pencapresan yang kemarin 2014 ini sekarang kemudian berakhir lagi, sudah menang di PT UN, berakhir juga dengan pemecatan Mas Romi ya dari ketua umum, dipecat, sekarang tidak boleh menggunakan atribut partai dan atau apapun. Itu awal keputusannya seperti apa sih, dirembukkannya itu dalam internal partai itu seperti apa Pak? Jadi gini, saya jelaskan ya, bahwa Partai Persatuan Pembangunan Muktamar Jakarta itu mempunyai keputusan Mahkamah Agung 601 yang menyatakan kepengurusan Muktamar Jakarta itu adalah kepengurusan yang syah dengan Ketua Umum Haji Jan Faridz dan Sekjen itu Pak Dimyati. Nah, itu selesai. Jadi antara saya dengan Pak Romi itu tidak pernah ada persengketaan dan pertikaian, nggak ada. Pribadi tidak ada nggak ya? Ada pribadi, nggak ada. Yang namanya organisasi nggak ada, kita nggak ada, kita bersahabat. Ya, jadi saya bertikainya bukan sama mereka, saya bertikainya sama Menkumham. Salah. Oh gitu. Saya bertikai sama Menkumham karena Menkumham itu tidak mengerti dan tidak mau menghormati keputusan Mahkamah Agung, sehingga dia bikin lagi SK baru. Dia bikin SK, saya hajar lagi, kalah lagi di Petun, masih mau banding, meskipun bandingnya dia sekarang lebih baik, tidak memajukan memori banding karena dia tahu cuma pasti kalah lagi. Nah, tapi sebagai seorang pejabat negara, saya kan pernah jadi menteri. Itu yang namanya keputusan menteri itu tidak boleh melawan undang-undang, tidak boleh. Undang-undang itu yang tertinggi di Republik Indonesia. Indonesia ini negara hukum. Jangan mengadu domba saya dengan Romi dengan memberikan SK yang enggak. Itu salah, ya kan? Jadi saya bertikai bukan sama Pak Romi dan kawan-kawan, enggak lah. Sahabat saya, umat Islam, ya kan? Sama-sama pengurus, cita-cita kita sama. Bagaimana caranya kita berpartai untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Itu titik. Jadi saya ributnya gitu ya. Saya ributnya sama Menkumham, bukan sama Romi dan kawan-kawan. Enggak ada. Ini sahabat saya nih. Oke. Betul? Ya. Enggak, betul enggak? Sahabat ya, sama umat Islam. Oke. Kalau begitu mungkin saya langsung tanyakan ya mengenai kabar pemecatan ini, Mas Awi. Kalau misalnya kita lihat di online ya, seperti mengindahkan apa yang dikatakan oleh Pak Jan Faridz, nggak mau dengar lah dengan pemecatan ini, bahkan tetap jalan terus aja. Ini kok bisa gitu loh Mas? Jadi begini, ketika mendengar berita pemecatan, ini aspirasi dari kader di bawah itu menanggapinya ketawa-ketawa aja, lucu gitu. Sesuatu yang lucu dalam proses politik di P3. Ini orang yang memiliki SK secara legal formal diakui hukum administrasi negara, dipecat oleh seseorang yang mengatasnamakan P3 tetapi tidak mempunyai legal hukum berupa SK Menkumham sebagaimana diatur di Undang-Undang Partai Politik. Maka jangankan kami, kita-kita yang sudah di tingkat DPP, teman-teman yang di akar rumput yang notabene tingkat pendidikannya masih rendah, mohon maaf, yang mentertawakan itu. Banyak SMS, banyak WA yang masuk. Lah, kok problemnya kok semakin ruwet seperti ini, kira-kira begitu. Wong kita aja yang punya SK Menkumham tidak semena-mena memecat orang gitu kan. Ini orang yang tidak punya legal standing, bahkan oleh putusan MK pun disebutkan tidak punya legal standing dan gugatannya tidak diterima, menggugat kita tidak diterima, kok tidak punya legal standing kok melakukan pemecatan. Lah, kader di akar rumput itu ketawa gitu dengan itu. Dan di online pun seperti yang tergambar di media online, misalkan disebut di situ ada Saudara Haji Tanjung mempertanyakan dan bahkan tanda kutip, mohon maaf, memtertawakan. Lah, orang yang tidak resmi memecat orang yang resmi itu sesuatu yang Oke, sebelum itu saya mungkin juga nanya ke Pak Jan Faridz, katanya sayang gitu ya sama Mas Romi gitu, kenapa kemudian dipecat? Apakah mungkin Mas Romi sudah melakukan manuver-manuver di luar kehendak dari partai kubunya? Ya. Cuman saya mau nanya beliau dulu nih. Bapak itu anggota Komisi 2 ya? Iya betul. Anggota DPR RI ya? Iya betul. Mengerti hukum ya? Iya. Mahkamah Agung itu keputusan terakhir atau bukan? Itu dulu, tunggu dulu, jangan ngomong SK. SK itu di bawah keputusan Mahkamah Agung. Kita ngomong keputusan Mahkamah Agung itu keputusan tertinggi di Republik Indonesia, Kak. Itu dulu jawab. Tergantung putusannya. Itu dulu jawab. Tergantung keputusannya. Putusannya menyatakan kepengurusan Muktamar Jakarta itu kepengurusan yang syah dengan ketua umum. Itu dulu. Tadi jangan ngomong SK. Tadi dipersoalkan tadi. Ditahan dulu Mas Awi, ya kita berikan hak jawab. Ditahan dulu, kita dengarkan.
coba. Ya, nanti saya akan kasih ya. Ya. Cuma jawab, Anda mengerti hukum atau Ya, tidak? baik. Langsung saja tanya Pak Jawab, Jan Faris. mengerti hukum apa tidak? Ya, mengerti. Masa Baik. jawab? Ya. Saya mengerti. Kalau mengerti hukum udah titik udah, jangan tanya, jangan jawab. Jangan begitu Oke, dong. saya nangkap. Keputusan Mahkamah Ini bicara mau Agung, Islam. ada- loh, Tapi ya begini tunggu, gimana loh, mau Islam Islam tuh coba? saya ditertawakan, Oke. akar rumput kamu siapa? Ya. Baik, Nanti ada Ajan. pendengar. Ditahan dulu Di Ajan. ada Oke, oke sekarang Ini jangan ada ada yang pendengar. ngomong. Nanti Jangan dia ada ngomong. media online-nya ngomong. dibuka Ya. kan? Media online-nya. Kamu itu anak kecil. Iya, ya. Bajan. Beda nih. Nggak bisa. Kamu ngerti hukum. Dan meskipun anak Iya. kecil, saya ini Anak anggota kecil, DPR, Pak. anggota DPR RI dan harus ngerti hukum. Baik, Pak Kalau Jan. kamu bilang keputusan Baru kali ini Mahkamah saya Agung, baru kalau kali kamu ini bilang saya melihat mantan menteri Loh, marah-marah. Oke, kalau Pak Jan. kamu bilang, loh, Baik, marah. nah pemirsa, Marah kita karena nanti akan melihat kamu lagi melanggar lebih keputusan clear lagi ya ketika kemudian emosi keluar di layar. Saya memutuskan untuk kita jeda sejenak dan kembali sesaat lagi. Waduh, Bos. Tenang ini pemirsa, saya minta Mas Hanto untuk menanggapinya. Kan intinya ini adalah dibandingkan permasalahan hukum, artinya ini kan harusnya ada pengelolaan konflik yang baik gitu kan. Iya. Tapi kemudian tidak terjadi di kedua kubu. Ini Mas Hanto melihat seperti apa sih? Ya, soal pengelolaan konflik itu secara teoritis kan ada peta jalan mengelola faksionalisme. Sebelum ke P3 ada 3 biasanya ditempuh oleh partai politik, tidak hanya di Indonesia, beberapa negara lainnya. Satu adalah mengikuti jalan kooperatif. Mestinya kooperatif itu adalah islah, kompromi, mencari titik temu. Harapan saya tentunya P3 sebagai salah satu aset demokrasi itu menempuh jalan ini. Harusnya memberi paling tidak pembelajaran demokrasi, pembelajaran kepada masyarakat. Yang kedua adalah kompetitif. Pertanyaan kompetitif itu adalah dengan menempuh kompetisi baru seperti Golkar yang selesai kalau saya bandingkan. Cuma P3 kan juga sudah ada namanya Muktamar Islah, tetapi belum selesai juga. Karena Pak Jan pada saat itu tidak katakanlah tidak mengakui proses itu ya pada saat itu. Yang ketiga adalah degeneratif. Degeneratif ini adalah saling melemahkan, saling melumpuhkan, saling menegasikan, dan biasanya dibawa ke jalur hukum. Dan biasanya alternatif yang terakhir, yang dirugikan kalau jalan ketiga 1, 2 tidak dilakukan, yang dirugikan adalah partai. P3 sendiri bagaimana nanti di Pilkada serentak 2018, di Pilpres dan Pileg 2019. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan oleh P3 sendiri. Menjelang 2019 nanti, semua partai akan memikirkan dirinya sendiri. Nah, kenapa P3 ini agak lama? Memang menarik ya, ada internal eksternal. Kalau saya amati proses konflik di P3 ini lebih panjang dari usia pemerintahan Pak Jokowi JK. Iya. Kalau tidak salah Februari 2014. Benar sekali. Jadi sudah lebih dari 3 tahun dan harusnya ini bisa menjadi dua pihak untuk bersatu memikirkan P3 ke depan. Seperti apa? Kalau seperti ini kan kelindahannya lihat. Ada faktor internal antar faksi tadi dalam politik biasa ada faksi, tapi kemampuan antar faksi itu untuk mencari titik temu itu yang diperlukan. Kemudian faktor eksternal yang membuat agak lama. Artinya apa? Selain proses hukum tadi Pak Jan maupun Mas Awi tadi mengatakan, ada hal menurut saya dia berkelindan dengan kepentingan dan pengaruh penguasa dan kekuasaan. Dan jangan sampai P3 itu mengikuti genderang di luar faktor eksternal itu menurut saya. Itu yang harus dipikirkan. Menjadi elit P3 juga harus mengetahui sejarah ya, faktor sejarah bahwa P3 sudah eksis di berbagai era gitu. Jangan sampai hanya karena satu orde pemerintahan kemudian hancur semua ini apa yang sudah diperjuangkan. Mas Awi melihatnya seperti apa? Jadi begini, bedakan ini tidak ada campur tangan persoalan pemerintahan. Ini murni persoalan internal Partai Persatuan Pembangunan secara kekeluargaan. Kami yang merupakan produk dari Muktamar Bandung, tadi Mas Hanta sempat menyebut awal mulanya dari 2014 Februari sampai sekarang sampai ada 3 varian muktamar lah kira-kira begitu. Dilihat siapa muktamar yang paling banyak memenuhi quorum. DPW asli, DPC asli itu yang mana? Itu problemnya. Dan di P3 untuk menjadi seorang ketua umum itu syaratnya ketat, Mbak. Misalkan paling tidak pernah jadi pengurus partai politik P3 khusus termasuk P3 ya. Yang kedua misalkan paham apa itu 6 prinsip perjuangan dan 5 hikmat Partai Persatuan Pembangunan gitu. Pasti yang harus dipenuhi dari seorang pemimpin P3. Baik, Pak Jan ditanggapi ya bahwa DPW itu juga atau quorum itu menjadi center Mas Awi. Bapak melihatnya seperti apa? Saya kalau soal komentar beliau, saya ulangin ya. Dia mau ngomong apa juga percuma. Kenapa? Saya tuh ributnya sama pemerintah bukan media. Dia ngomong korum. Saya juga ngomong korum. Buat apa kita ribut urusan korum? Ya kan dia kita kan. Ya.
Nah, cuman perlu kesadaran para pihak. Saya sepakat dengan Anda. Harusnya jangan mau dikerjain sama orang. Ayo bergabung gitu loh. Baca hukum. Beliau tadi bilang, undang-undang partai politik menyatakan, undang-undang partai politik, ya kan, apabila terjadi persengketaan partai, putusan terakhir itu mengikat para pihak. Nah, itu keputusan Mahkamah Agung. Tidak ada lagi di luar keputusan itu. Nggak ada. Dia mau ngajuin PK itu nggak ada PK. Pasti ditolak. Ya kan? Nah, yang sulitnya udah ada keputusan Mahkamah Agung. Saya pernah jadi menteri. Kalau udah keputusan Mahkamah Agung, ya udah selesai. Jangan bikin lagi alasan yang enggak. Bikin lagi, bikin SK lagi. Ya susah. Nggak kelar-kelar kita. Jadi itu yang menyebabkan pada saling merasa paling betul. Tapi saya ini kan urusan hukum. Saya cuma bilang saya punya keputusan Mahkamah Agung. Ya kan? Dia bilang saya punya SK. Lah saya udah petunin. Petun sudah menyatakan, ya kan, SK Menkumham yang menyatakan pengesahan kubu Muktamar Romi yang diadakan di Pondok Gede dinyatakan batal demi hukum. Dan yang namanya Menkumham diwajibkan untuk segera menerbitkan SK kepengurusan Muktamar Jakarta. Dia tidak lakukan, ya mau diapain? Bapak kan mengenal gitu ya elit-elit politik baik dari kubu Muktamar Surabaya ya Pak ya. Antara kubu Muktamar Jakarta sama Surabaya ketemu duduk bareng nih Pak menyelesaikan masalah di suatu ruangan yang tidak kemudian ada intervensi apapun. Muktamar Surabaya udah nggak ada. Oke. Pondok Gede. Baik, di Pondok Gede. Bapak melihat apa sudah pernah kemudian ketemu bareng Pak, membicarakan tanpa kemudian ada embel-embel pengaruh dari pemerintah, Menkumham dan lain-lain Pak? Ada komunikasi, nggak usah khawatir. Tapi kok masih kita Alhamdulillah, kita pernah berjumpa dengan Pak Romi, apa segala macam, ketemu, silaturahmi, sahabat, ya kan? Dan saya pun juga sudah ditawarkan jabatan tertinggi kalau saya mau, bergabung, ya? Saya mau bergabung dengan beliau, saya diberikan jabatan yang sangat tinggi dan Bagus dong, Pak. sangat berpengaruh, bagus banget gitu loh. Cuman masalahnya saya ini orang hukum. Saya ini orang hukum. Cuman masalahnya 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 saya ini orang hukum. Ya kan? Ya saya pengusaha ya, mohon maaf. Saya ngerti hukum. Kalau saya melanggar hukum, itu ada sanksi hukum. Nah, jadi saya harus menghormati hukum. Jabatan yang beliau tawarkan luar biasa tingginya. Saya diberikan jabatan Ketua Majelis Kesepuhan. Coba bayangin. Paling tinggi mahal-mahal paling tinggi itu kesepuhan. Bayangin. Pak, tahu kan artinya bahasa Indonesia kesepuhan? Iya. Nah, bayangin udah paling tinggi itu. Apakah kemudian akar permasalahan ini adalah ada perbedaan pandangan orientasi politik yang kemudian tidak ada ketemunya? Kalau orientasi politik, ingat nih, ya, saya itu sejak semula, ya kan, partai saya ini kalau dibilang saya tidak pernah jadi pengurus, Pak Wi, masuk P3 tahun berapa sih Pak Wi? Saya nggak pernah ngomong Pak Jan Farid. Saya itu pengurus. Ya, saya itu pengurus. Silakan aja, ya, terserah. Gitu saya itu kan pengakuan gitu kan. Wakil Ketua Majelis Dewan Pakar saya. Iya. Itu saya pernah pengurus P3 Daling. Jadi saya terangin supaya kamu tahu. Lembut ya. Kasihan dia, kasihan. Saya juga kasihan beliaunya gitu. Ya, jadi jangan dengerin orang, jangan dengerin desas-desus. Nanti saya tunjukin SK-nya. Tenang. Ya. Jadi perbedaan politik ini sebelumnya terjadi di pilkada. Yang sebelum ini. Nah, di situ diputuskan bahwa ada tanda tangan bersama. Selesai. Kita bisa tekan bersama calon. Nah, di periode kedua, yang namanya DPR bilang, nggak boleh dong, satu aja. Ya udah, saya nggak ikut, nggak apa-apa. Tapi kan banyak juga calon-calon lain yang melihat potensi saya, melihat kemampuan saya, melihat organisasi saya yang mempunyai akar rumput. Jadi mereka juga minta kepada saya. Dan yang terakhir ini Pak Ahok pun minta, ya kan? Nah, Pak Ahok waktu minta, saya bilang Pak Ahok, kalau Pak Ahok mau didukung sama Partai Islam, ada syaratnya, harus berpihak kepada umat Islam. Mau nggak? Kalau mau saya dukung, kalau enggak. Kenapa? Saya bukan partai politik yang mensyaratkan yang aneh-aneh, enggak. Keberpihakan kepada umat Islam. Marbot,
imam masjid, muadzin, saya minta diberikan honor bulanan. Beliau setuju. Ustadz, ustazah, saya minta diberikan honor bulanan. Beliau setuju. Baik. Puluhan ribu loh, ustadz, ustazah, marbot, muadzin, imam masjid. Kalau mereka dapat honor, kan kehidupan mereka lebih baik. Baik, sebenarnya saya juga mau nanya ke Mas Awi ya Pak Jan Farid, ketika sudah ada manuver-manuver yang dilakukan dalam rangka pilkada yang sekarang sebentar lagi akan kita gelar, itu sebenarnya juga quorum atau segelintir elit partai yang menyetujuinya? Jadi begini, bedakan antara persoalan internal partai dengan dukung-mendukung pilkada itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan gitu kan. Persoalan ada ruang temu, ini kan internal P3. Semua bersaudara, semua berteman. Cuma kan di P3 syarat-syarat menjadi kepengurusan, ingin terlibat di dalamnya kan ketat. Tidak sembarang orang tiba-tiba mau jadi pimpinan partai. Ini kan problemnya kami jelaskan kepada pemirsa semua bahwa persoalan konflik P3 ketika Muktamar Pondok Gede, beberapa orang, bahkan banyak orang yang menjadi elemen dari Muktamar Bandung itu bergabung ke Muktamar Pondok Gede. Memang hanya ada beberapa juga yang masih bertahan, tapi tidak banyak. Dan asal mualanya Muktamar Pondok Gede, kita coba merangkai perjalanan Islah. Waktu itu Pak Jan Farid tidak hadir di pertemuan di Menkumham. Cuman sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani oleh sekjen beliau, wakil ketua beliau, walaupun kemudian itu tidak diakui. Itu no problem. Tapi kan proses politik itu terus kita upayakan supaya partai ini tidak semakin tercabik-cabik. Benar kata Mas Hanta Yuda, kalau kita salah dalam mengelola konflik, itu akan jadi bumerang. Nah, kenapa kita pilihannya tetap konsisten di Pak Romi misalkan? Ya karena beliau mantan wakil sekjen, mantan sekjen, dan memiliki kualifikasi keilmuan dan keagamaan Islam yang mumpuni untuk menjadi ketua umum partai politik, khususnya partai P3 sebagai partai Islam. Jadi kami melihat tidak ada ini persoalan pilkada di internal konflik P3, tidak ada. Itu jauh hubungannya. Lebih besar lagi ya, Pilpres bukan? Lebih besar lagi soal internal P3. Nah, baik, kalau misalnya sekarang melihat ya, itu artinya bahwa ibarat mobil ya, roda kanan jalan ke kiri, roda kiri jalan ke kanan, itu nggak bisa jalan satu sama. Bagaimana kamu menyatukan ya Mas Hanta melihat? Ya artinya kan saling melemahkan. Kalau satu ke kanan, kiri ya jalan di tempat. Nah karena itu lihat persamaannya dulu. Kalau dilihat persamaan sekarang, dulu agak berbeda terhadap posisi pemerintahan. Sekarang menurut saya hampir sama. Pendukung pemerintahan Jokowi JK, dua-duanya sama-sama Muktamar Jakarta, sudah namanya sekarang. Tidak ada perbedaan sama-sama orang P3, hanya berbeda tadi. Kalau kita lihat sederhana, kalau soal DKI menurut saya dukungan itu kan sebenarnya sumbunya sebentar lagi, tanggal 19 April kan sudah selesai. Ini soal saya pakai ketua umumnya. Nah, mungkin tidak saya satu sebenarnya kalau misalnya mengkombinasikan antara, kalau generatif tadi hukum tadi kan kita udah sama dengar, antara yang kompetitif dan kooperatif tadi, yaitu Islah, masih mungkin atau tidak misalnya membuat semacam panggung tanda petik ya, kampung kompetisi baru lagi yang sama-sama diikuti keduanya. Kalau dulu Pak Agung Laksono dan Pak RB misalnya kita belajar dari Golkar, akhirnya selesai. Tapi yang kemarin itu Pak Jan kan nggak ikut gitu. Nah kalau misalnya ikut, memungkinkan ini menarik, akan ada jalan titik temu bagi P3 ketimbang misalnya nanti ada rencana P3 misalnya Romi memecat Pak Jan Farid. Lagi lucu, makin nggak menarik buat P3 kan. Nanti gitu dijawab Pak Jan Farid dan juga Mas Awi sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda. Bagaimana jika solusinya adalah menggelar pemilihan ulang kembali, tapi semua kubu mengikuti ya, Pak Jan, Islah dulu melakukan pemilihan, dua-dua hadir dan mengikuti secara transparan, gimana Pak? Boleh nggak itu? Saya sih setuju. Kan tadi cuma saya bilang, saya ini orang yang mengerti hukum. Saya tidak berani melanggar hukum. Saya izin. Membacakan putusan petun terakhir tanggal 22 November. Itu putusannya menyatakan, ya kan? Menyatakan batal SK Menkumham nomor ... dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Menkumham, ya kan, nomor 06 AH 1101 tahun 2016 tanggal 27 April 2016. Itu putusan petun mewajibkan Menkumham menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan P3 Haji Jan Farid berdasarkan, dia masih berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 61 K garis miring PDT titik sus garis miring Parpol garis miring 2015 tanggal 2 November 2015. Habis sudah mau ngomong apa lagi? Tidak berupaya untuk ketemu dengan Pak Menkumham nggak Pak? Jangan-jangan itu solusinya. Udah ketemu, cuman beliau banding. Oke, baik. Karena banding,
kagak keluar lagi SK Baik, saya. Mas Awi bagaimana Tapi SK melihatnya? itu nggak penting Dalam buat hukum acara saya. itu dikenal dengan asas praduga rehmata. Jadi segala keputusan menteri ketika belum dicabut, belum diganti itu tetap berlaku. Apalagi ada upaya banding dari kita pihak tergugat intervensi melakukan banding, maka putusan yang dibacakan beliau kembalikan dong. Nggak ada artinya. Apalagi Menkumhamnya banding. Ini hebatnya Pak Jan Farid. Kita baru tahu dari beliau menyatakan bahwa Menkumham tidak mengajukan memori banding ya. Luar biasa kan? Saya nggak tahu. Faktanya seperti apa? Menkumham banding gitu. Tapi beliau mengungkap tadi bahwa Menkumham tidak mengajukan memori banding. Kita nggak tahu, bukan kami yang menyampaikan. Tadi menarik yang disampaikan bahwa bisa nggak kita ketemu? Bisa, wong ini partai politik kok. Orangnya bisa berkomunikasi, berdiskusi, duduk bersama. Tadi ada solusi misalkan disampaikan banyak waktu rehat, muktamar, oke, kita nggak ada masalah. Tinggal kepesertanya diatur. Paling tidak ini rentetan kesejarahan P3 jangan diputus. Dari Muktamar Bandung sampai sekarang itu tetap berjalan. Dan sekali lagi, untuk menjadi ketua umum P3 itu tidak mudah. Berbeda P3 dengan Partai Bangsa dan 5 hikmat P3. Tolong Pak Awi. Yang kurangnya ketua umum P3. Tolong Pak Awi. Jangan bilang memahami. Dan 5 hikmat P3. Tolong Pak Awi. Saya kira hikmat P3. Tolong Pak Awi. Saya kira itu. Dulu, saya cuma tanya doang, Iya. cuma nanya. Ya Allah, cuma nanya Pak Awi. Oke, Yang oke, bangun kantor DPP di Jalan Oke. Diponegoro siapa sayang? Ya, di Jalan Oke. Diponegoro siapa sayang? Ya, di Jalan Oke. Diponegoro siapa sayang? Ya, di Jalan Oke. Diponegoro siapa sayang? Oke. Itu dulu, cuma nanya itu. Sebentar dulu. dong. Cuma nanya itu. Ya, oke. Baik. Maka Masa saya nggak jawab. mau jawab? Maka saya jawab. Nah, jawab coba. Pertanyaannya, banyak orang yang menyebut Jan Farid yang membangun kantor di situ. Dia sebagai kontraktor atau sebagai apa? Nah, Oke. Itu masalahnya. Alhamdulillah. Biarkan Konteks senior-senior lah yang Iya. membuka, tidak usah dibuka. Mengenai dalam bangun umumnya. ikhlas ya sebenarnya. Saya Ya, membangun oke. Kalau Iya. sebagai pengurus kontraktor, P3, mohon maaf, kalau dengan sebagai uang saya. kontraktor, Baik. Mbak, siapa dengan bisa uang membangun? saya. Oke. Salah Dengan uang pengalaman dari Pak Mati. Baik. Tidak diselesaikan oleh senior-senior Ya, pakai partai. uang silakan, saya. silakan. Kalau boleh saya menengahi, Ya. ini kan konflik politik ya. Nah, kalau diges ke hukum nanti tidak selesai sampai ke banding dan seterusnya. Ujungnya ini kan harus efektif bekerja dalam sistem politik. Ya. Misalnya butuh legitimasi politik, Ya. legitimasi Itu hukum, legitimasi publiknya, dan legitimasi di internalnya, Ya, di akar rumput semua. Nah, selain yang hukum tadi, misalnya politik. Bagaimana pengakuan dari mitra-mitra P3 di DPR, Benar. terhadap presiden tentunya, ke menteri dan sebagainya. Kemudian hukum tadi prosesnya masih panjang. Ya. Kemudian bagaimana ini efektif sampai ke akar rumput masyarakat P3 dan seterusnya. Nah, kalau ini saja misalnya tidak ada titik temu, menurut saya yang dirugikan lagi-lagi Iya, ada P3. benar. Yang dirugikan P3, yang untung tentu partai lain karena ini kan Sekali. kompetisi. Jadi saya tentu berharap orang luar P3 juga sebagai, sekali lagi saya ulangi, ini aset demokrasi, aset Indonesia membutuhkan partai seperti P3 itu ada titik temu. Titik temu itu mulai dari islah, diatur kepesertaan tadi, sesuai dengan keputusan hukum. Ya, Hormati hukum dimixkan dulu. semuanya. Ayo. Setuju, setuju. Hukum Setuju, dong. betul. Hukum nomor 1. Hukum dimasukin. Republik Iya. Indonesia ini negara hukum. Ya. Baik. Jadi ini kan ada Iya. ada ya pasti. Ini kan ada hukum, Iya. ada hukum. Politik, Cuma ini kalau konflik tidak politik ada hukum, tidak bisa Iya. dengan ini. Karena ada dua versi kan. Iya, benar Ada sekali. Pak Menkumham menyampaikan begini, Pak Jan Farid begitu, nggak Iya. selesai. Yang rugi P3. Baik. Nah, kalau P3 mau untung secara politik, maka jalur hukum tadi semua kan jalur hukum nih, Iya. nggak selesai-selesai. Mari islah, hormati hukum pasti Hormati semua. hukum, Tapi islah berawal bersama. dari islah. Iya, baik. Setelah islah, bikin kompetisi baru. Kemudian pilih ketua umum yang baru. Baik, terima Seperti kasih. Golkar Ya. sudah selesai. Terima kasih. Oke, hukumnya Bahwa pemirsa putusan seperti MK apa? menyatakan Islah beliau mengajukan bersama, gugatan. dua-dua duduk Putusan bersama. MK ditolak, Atau tidak mungkin satu memiliki kalimat konsekuensi. dari saya pemirsa ya. Generasi tua ini mengayomi kelompok yang lebih muda dan kelompok yang muda pasti harus menghormati kelompok yang itu lebih tua agar P3 ini duduk bersama, jalan bersama dan juga memberikan keuntungan pemirsa ya. Nah, pemirsa, kita juga harus melihat bahwa ada informasi-informasi lain yang layak untuk kita diskusikan. Di antaranya adalah informasi bahwa ada berita hoax mengenai penjualan organ pemirsa dari anak-anak. Seperti apa sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda.